Oh, Ilona sendiri. Ya, kelompok, silahkan bersiap diri, kalau memang bisa dimulai, silahkan dimulai, dipimpin dulu teman-temannya dalam doa, melakukan presentasi, eee, memimpin diskusi, tanya jawab dan diskusi, baru pada bagian terakhir dikembalikan ke saya. Dan untuk hari ini mohon maaf, saya hanya bisa menemani sampai pukul 10, karena setelah pukul 10, saat pukul 10 saya harus ada pekerjaan pekerjaan lain yang membutuhkan waktu perjalanan, gitu. Ya, silakan Ilona ataupun Jessica, kalau ingin dimulai silahkan dimulai saja. Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada Pak Dan dan teman-teman yang ada. Sebelum kita mulai kelas hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pagi hari ini saya, Ilona Yunike dan Jessica akan membahas mengenai tindak pidana korupsi. Seperti yang kita tahu, fraud ini merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Bisa dilakukan oleh pihak dalam maupun luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri maupun bagi korporasi. Nah, pada awalnya, seperti yang kita tahu, kecurangan ini didasari oleh fraud triangle yang terdiri dari pressure, rationalization, opportunity. Lalu kemudian akhirnya yang terbaru itu berkembang menjadi the fraud hexagon. Fraud hexagon. Yang terdiri dari tekanan atau pressure, lalu ada kemampuan, competence, peluang, opportunity, lalu rationalization, ego, dan kolusi. Sepertinya saya ada salah tulis di ini, GPT-nya. Mungkin bisa next slide. Selanjutnya, ada fraud tree. Nah, fraud tree ini terdiri dari 3 tindakan pokok pelaku kecurangan. Yang pertama ada korupsi, lalu penyimpangan atas aset, dan pernyataan palsu atau salah. Nah, korupsi ini merupakan jenis fraud yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain. Di mana hal ini merupakan hal yang jenis kecurangan yang banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya itu lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik, sehingga faktor integritas itu masih dipertanyakan. Nah, fraud ini di dalam fraud ini itu terdapat berbagai hal, termasuk misalnya ada penyalahgunaan kewenangan atau konflik kepentingan, lalu ada penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemerasan secara ekonomi. Lalu yang kedua ada penyimpangan atas aset. Nah, ini merupakan penyalahgunaan terhadap aset yang ada atau aset perusahaan yang digunakan untuk keuntungan pribadi, seperti yang sudah diceritakan oleh Pak Dan yang kemarin-kemarin. Penyalahgunaan aset ini meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Fraud ini merupakan fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya tangible atau dapat diukur, dapat dihitung. Lalu yang ketiga ada pernyataan palsu atau salah. Ini pernyataan palsu ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintahan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan
dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan, atau mungkin dapat disebut dengan yang kita kenal dengan window dressing. Selanjutnya mengenai tindak pidana korupsi. Yang pertama ada pengertian. Menurut Ensiklopedia Indonesia, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti penyuapan, dan koruptor, yang berarti merusak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi merupakan tindakan yang melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau juga dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara atau perekonomian negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yaitu yang pertama, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi terdapat pada UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, kemudian mengalami perubahan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana formil. Kemudian ada unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu ada 3. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang pertama yang dimaksud secara melawan hukum yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Yang kedua, yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, bisa saja tidak saling kenal, menggunakan bahasa sandi, bahkan menghindari jejak pertemuan. Kemudian yang ketiga, mengandung seduction atau adanya suatu barang atau uang atau memperkaya diri. Sesuatu yang menarik membuat seseorang berkenan untuk melakukan penyelewengan agar maksudnya terwujud. Kemudian selanjutnya, yang keempat, mengelak peraturan atau memanipulasi hukum dengan berlindung pada imunitas atau privilege yang dimiliki para pelaku dan kroninya. Yang kelima, biasanya ditemukan adanya dukungan berupa keputusan atau memo dari pemegang peran eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Dan keenam, pelaku dan kroni mengetahui perbuatannya harus melanggar kepercayaan, baik yang bersumber dari nuraninya, juga yang bersumber dari sumpah jabatan profesinya. Yang terakhir yaitu tindakan lainnya yang mengalami proses penyidikan dan pemberian keterangan di muka pengadilan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Kemudian ada subjek tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, subjek tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 3, yaitu pegawai negeri, bukan pegawai negeri, dan bukan pegawai negeri. Yaitu yang pertama pegawai negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengertian pegawai negeri adalah yaitu yang pertama pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian. Yang kedua yaitu pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Yang keempat, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
Dan kelima, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat. Nah, penyalahgunaan kewenangan, pemanfaatan kesempatan atau saran yang ada biasanya terjadi akibat seseorang mempunyai jabatan atau kedudukan. Oleh karena itu, pegawai negeri mempunyai kesempatan yang besar untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan unsur yang khas, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, serta menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan merugikan keuangan negara. Yang kedua yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri. Dan yang ketiga adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh bukan pegawai negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilona. Selanjutnya kita akan bahas mengenai penyebab dari korupsi. Penyebab dari korupsi itu dikelompokkan menjadi 3 bagian besar, yaitu ada yang disebabkan oleh aspek individu pelaku, aspek organisasi, dan aspek tempat individu atau organisasi berada. Untuk aspek individu pelaku sendiri itu biasanya didasari oleh adanya sifat tamak manusia, lalu moral yang kurang sehat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau bekerja, serta ajaran agama yang kurang diterapkan. Lalu untuk aspek organisasi itu biasanya didasari oleh kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan, lalu tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai, lalu terdapat kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan manajemen cenderung menutupi korupsi dalam organisasi. Lalu untuk tempat individu atau organisasi berada, ini biasanya didasari oleh nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Lalu masyarakat kurang menyadari bahwa mereka adalah korban utama korupsi, lalu ada masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dengan korupsi, dan masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa dicegah dan diberantas jika masyarakat itu berperan aktif. Next slide. Selanjutnya ke bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindakan korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindakan korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara. Itu terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Menurut pasal 2 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Sedangkan pada pasal 3 berbunyi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Yang kedua ada suap menyuap. Terdapat dalam pasal 5, pasal 13, pasal 12, pasal 11, dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam pasal 5 itu dibagi menjadi 2 ayat, yaitu ayat pertama mengatur tentang pemberi suap dan ayat kedua mengatur tentang penerima suap. Dengan bunyi yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Kemudian dalam pasal 13, yaitu mengatur tentang perbuatan utama yang dilarang adalah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri.
dengan bunyi yaitu setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 150 juta. Kemudian dalam pasal 11 yaitu mengatur secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemudian pasal yang terakhir yaitu pasal 6, yaitu berisi tentang 3 gradasi memberi suap maupun menerima suap. Yaitu yang pertama tindak pidana suap yang menjadi ranah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang suap. Yang kedua yaitu tindak pidana suap yang dilakukan kepada dan oleh pegawai negeri. Dan ketiga tindak pidana suap yang dilakukan kepada dan oleh hakim atau advokat. Berdasarkan gradasi tersebut, setiap orang yang menyuap orang lain akan dipidana. Menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dihukum lebih berat, dan menyuap hakim atau advokat akan dihukum lebih berat lagi. Yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Terdapat dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam pasal 8, perbuatan yang dilarang sebagai perbuatan korupsi berdasarkan pasal ini adalah 1. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Yang kedua, membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain. Nah, sedangkan dalam pasal 9 ditujukan kepada perbuatan di mana pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi seperti pembukuan akuntansi dan keuangan, buku daftar inventaris, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pasal 10, yaitu dengan ketentuan di mana pegawai negeri atau selain pegawai negeri dengan sengaja melakukan yang pertama, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang. Yang membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar. Yang ketiga, membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau suatu daftar. Kemudian selanjutnya ada pemerasan. Pemerasan ini diatur dalam pasal 12, yaitu dengan ketentuan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda pidana paling sedikit berdasarkan pasal 7 dan pasal 12. Pasal 7 ayat 1 mengatur tentang perbuatan curang yang dipidana pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, atau pidana dengan denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 350 juta. Sedangkan pada pasal 12 berbunyi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas dengan menggunakan tanah negara di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang keenam ada benturan kepentingan, yaitu pasal 12, benturan kepentingan dalam pengadaan. Berdasarkan pasal 12, benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Yang terakhir yaitu gratifikasi. Berdasarkan pasal 12B ayat 1 disebutkan pengertian gratifikasi adalah pembelian dalam arti luas meliputi pemberian uang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan penjabat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilona. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modus operandi. Modus operandi ini merupakan cara operasi orang per orang atau kelompok penjahat dalam merencanakan rencana kejahatannya. Terdapat beberapa tindakan yang
termasuk ke dalam modus operandi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yakni sebagai berikut. Next slide. Yang pertama, pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk membujuk kepala atau pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak dengan imbalan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah. Lalu yang kedua, pengusaha mempengaruhi kepala atau pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar memenangkan tender atau ditunjuk langsung dan harga barang atau jasa dinaikkan atau di markup, kemudian selisihnya dibagi-bagikan. Yang ketiga ada kepala atau pejabat daerah itu memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana atau anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya untuk kepentingan pribadi koleganya atau untuk kepentingan pribadi dirinya sendiri. Kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif. Selanjutnya yang keempat ada kepala daerah itu menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi. Lalu yang kelima ada para kepala daerah minta uang jasa dibayar di muka kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek. Lalu yang keenam ada kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan. Dan yang ketujuh ada kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi, bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk, dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur. Selanjutnya, yang ke-8 ada kepala daerah meminta atau menerima jasa giro atau tabungan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank. Lalu yang ke-9, next slide, Jess. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Yang ke-10 ada kepala daerah menerima uang atau barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya. Yang ke-11, kepala daerah atau kelompoknya itu membeli lebih dahulu barang dengan harga yang murah, kemudian dijual kembali kepada instansi dengan harga yang sudah di-markup atau dinaikkan. Lalu yang ke-12 ada kepala daerah minta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerah. Lalu ada kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban kepada anggaran dengan alasan pengurusan DAU atau DAK. Lalu ada kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD. Dan yang terakhir, kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah. Kemudian, apa hubungannya tindak pidana korupsi dengan peran akuntansi forensik dan audit investigatif pada tindak pidana korupsi? Yaitu yang pertama, akuntansi forensik memiliki peran merancang strategi pendekatan yang efektif untuk mencegah, mengetahui atau mengungkapkan dan menyelesaikan tindak pidana korupsi. Sedangkan yang kedua, audit investigatif menentukan unsur kesalahan dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yang terjadi dalam birokrasi secara akurat karena metode yang digunakan dalam audit investigasi, sehingga kasus korupsi dapat ditangani secara tepat dan meminimalisir melakukan kesalahan dalam pengusutan perkara tindak pidana korupsi. Kemudian masuk pada studi kasus. Yang pertama yaitu korupsi dana BPJS di RSUD Lembang. Kasusnya adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis atau UPT dan Bendahara UPT RSUD Lembang diketahui melakukan korupsi dana BPJS sebesar 7,7 miliar. Kasus ini bermula pada saat pihak RSUD Lembang mengklaim dana BPJS pada 2017 sebesar 5,5 miliar secara bertahap. Kemudian pada periode 2018 hingga September 2018, RSUD Lembang mengklaim dana BPJS lagi sebesar 5,8 miliar secara bertahap, sehingga total uang yang masuk ke rekening RSUD Lembang adalah sebesar 11,4 miliar. Nah, dana klaim BPJS yang masuk ke rekening RSUD Lembang seharusnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai pendapatan dalam APBD Kabupaten Bandung Barat. Akan tetapi didapati bahwa RSUD Lembang tidak menyetorkan sebagian dana klaim dana BPJS
dari 2017 hingga September 2018. Dana klaim BPJS yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar 3,7 miliar, sehingga didapati kerugian negara sebesar 7,7 miliar. Uang yang telah dikorupsi oleh Oni Habi, yaitu Kepala Unit Pelayanan Teknis atau UPT, digunakan untuk mencicil rumah mobil Alphard tahun 2014 dan HRV tahun 2017. Juga kepentingan pribadi lainnya sebesar 2,1 miliar. Sedangkan uang sebesar 5,6 miliar digunakan oleh Bendahara UPT RSUD Lembang, yaitu Meta Susanti untuk mencicil rumah, membeli furniture, saham, dan kepentingan pribadi lainnya. Untuk pembahasannya, kasus ini terkena Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, dapat ditelisik lebih lanjut, yaitu seperti tabel di samping. Yang pertama yaitu unsur tindak pidana, yaitu setiap orang. Fakta perbuatan yang dilakukan atau kejadian yaitu Oni Habibi, yaitu Kepala UPT RSUD Lembang, dan Meta Susanti, Bendahara UPT RSUD Lembang. Nah, alat bukti yang mendukung yaitu keterangan dari terdakwa Oni dan Meta dan KTP atas nama Oni Habi dan Meta Susanti. Yang kedua yaitu unsur tidak pidana memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Oni dan Meta menggunakan sebagian besar dana klaim BPJS RSUD Lembang untuk membayar cicilan rumah, mobil, dan kepentingan pribadi lainnya. Alat bukti yang mendukung yaitu keterangan dari terdakwa, keterangan saksi, mobil Alphard, mobil HRV, rumah di Jambi, dan rumah Oni. Yang ketiga yaitu unsur tindak pidana dengan cara melawan hukum. Dana klaim BPJS RSUD Lembang seharusnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten Bandung Barat untuk dilaporkan sebagai pendapatan dalam APBD Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti yang mendukung yaitu keterangan dari saksi, bukti setor kas daerah Kabupaten Bandung Barat. Yang keempat yaitu unsur tindak pidana dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, negara dirugikan sebesar 7,7 miliar. Alat bukti yang mendukung yaitu surat berupa laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara. Nah, dari kesimpulan tersebut, keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah terpenuhi. Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Oni dan Meta adalah sebuah tindak pidana korupsi, sehingga Oni dan Meta dituntut untuk dipidana penjara. Nah, hukuman bagi mereka yaitu Oni Habi 6,5 tahun penjara, denda 200 juta, subsidiar 6 bulan penjara, dan ganti rugi 2,2 miliar, subsidiar 2 tahun. Sedangkan untuk Meta, yaitu 8 tahun hukuman penjara, denda 200 juta, subsidiar 6 bulan penjara, dan ganti rugi 5,6 miliar, subsidiar 3 tahun penjara. Kemudian kasus selanjutnya. Selanjutnya, kasus yang kedua yaitu kasus korupsi suap yang diterima oleh Kementerian Sosial. Next slide. Jadi, salah satu contoh kasus korupsi terkait suap ialah korupsi yang dilakukan oleh Kemensos terhadap dana bansos COVID yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Juliari Peter Batubara awalnya itu Juliari itu menunjuk Matius Joko Santoso dan Adi Wayono sebagai pejabat membuat komitmen atau PPK dalam proyek. Nah, dari upaya penunjukan tekanan secara langsung itu disepakati bahwa Juliari akan menerima komisi 10.000 per paket bansos yang akan diberikan kepada masyarakat. Lalu Matius dan Adi ini membuat kontrak kerja dengan beberapa supplier sebagai rekanan untuk penyedia bansos. Beberapa di antaranya adalah Hari Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Madanca dari pihak swasta. Uang suap yang didapatkan dari Hari yaitu sebesar 1,28 miliar dan dari Ardian itu 1,96 miliar serta dari penyedia bansos lainnya sebesar 29,25 miliar sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari itu sebesar 32,48 miliar.
uang hasil suap yang diterima oleh Juliari ini kemudian digunakan untuk kepentingan Kemensos dan juga untuk kepentingan pribadi tentunya. Seperti untuk membayar fee cita-cita saat acara silaturahmi Kemensos di Labuan Bajo, lalu menyewa jet pribadi, lalu membeli handphone untuk kementerian, lalu membayar swab test, membayar makan minum, serta akomodasi tim relawan Bansos, juga pimpinan, pembelian 2 unit sepeda Brompton, serta pembiayaan untuk kegiatan operasional terdakwa, juga Kemensos, dan perlindungan sosial korban bencana sosial atau PSKBS. Nah, kasus ini dikenakan pasal 5 ayat 1 UU nomor 31 tahun 99 yang menyatakan sebagai berikut. Ini mengenai orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar penyelenggara negara tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, kalau ditelisik lebih lanjut, itu untuk unsur tindak pidana dari setiap orang. Pertama kita bahas mengenai orang yang memberi suap, yaitu ada Harifan Sidabuke dan Ardian Iskandar sebagai pengusaha swasta dengan alat bukti yang mendukung, yaitu keterangan dari terdakwa Hari dan Ardian, lalu KTP atas nama Hari dan Ardian, serta keterangan dari saksi lain. Mereka ini memberi sesuatu kepada pegawai negeri. Dan mereka ini memberikan suap kepada Juliari. Itu didapatkan dari alat bukti, yaitu keterangan dari terdakwa, keterangan saksi, serta keterangan Matius dan Adi yang menjadi perantara. Lalu mereka tadi kan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri. Nah, pegawai negeri yang dimaksud ini adalah Juliari sebagai seorang menteri sosial dan Matius dan Adi sebagai bawahan dari Juliari. Hal tersebut didapatkan dari alat bukti, yakni keterangan dari saksi. Lalu unsur tindak pidana dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Hari dan Ardian ini memberikan suap dan komisi kepada Juliari sebagai bentuk terima kasih karena telah menunjuk mereka sebagai rekanan penyedia bansos. Hal itu dapat diketahui dari keterangan terdakwa Hari dan Ardian. Nah, kesimpulannya, keempat unsur tindak pidana korupsi ini pada pasal 5 ayat 1 UU nomor 31 tahun 99 ini sudah terpenuhi semuanya. Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Hari dan Ardian ini merupakan sebuah tindakan pidana korupsi, sehingga Hari dan Ardian ini kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun. Lalu selanjutnya untuk selanjutnya membahas mengenai Juliarinya tadi. Jadi dia dikenakan pasal 5 ayat 2 UU nomor 31 tahun 99 yang menyatakan bahwa bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dalam ayat 1. Pegawai negeri, di sini pegawai negerinya adalah Juliari Batubara sebagai seorang menteri sosial dan Matius dan Adi yang merupakan bawahan Juliari di Kemensos. Alat bukti yang mendukung yaitu keterangan dari terdakwa Juliari, Matius dan Adi, serta KTP atas nama Juliari Peter Batubara, Matius Joko Santoso, dan Adi Wahyono. Lalu untuk unsur tindak pidana menerima pemberian atau janji, fakta perbuatan yang dilakukan dengan kejadian ini, Matius dan Adi menjadi perantara bagi suap dari penyedia bansos kepada Juliari. Lalu Juliari menerima suap dan menggunakannya untuk kepentingan Kemensos dan kepentingan pribadi. Alat bukti yang mendukung yaitu keterangan dari terdakwa Juliari, Hari, Ardian, Matius, dan Adi, lalu keterangan saksi serta bukti transfer pemberian suapnya. Lalu untuk unsur tindak pidana dari setiap orang, fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadiannya yaitu Harifan Sidabuke dan Ardian Iskandar Madanca itu merupakan pengusaha swasta yang memberikan suap kepada Juliari. Alat bukti yang mendukung yaitu keterangan dari terdakwa serta keterangan dari saksi. Lalu untuk unsur tindak pidana dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadiannya itu Hari dan Ardian itu memberikan suap dan komisi kepada Juliari karena menunjuk mereka sebagai tekanan penyedia bansos. Hal tersebut dapat diketahui melalui alat bukti yang mendukung, yakni keterangan dari terdakwa Juliari, Hari, Ardian, Matius, dan Adi. Kesimpulannya, keempat unsur tindak pidana korupsi pada pasal 5 ayat 2 UU nomor 31 tahun 99 ini sudah terpenuhi semuanya. Sehingga keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Juliari, Matius, dan Adi merupakan tindak pidana korupsi. Sehingga Juliari itu dikenakan divonis hukuman 11 tahun dengan denda 500 juta, subsidi 6 bulan kurungan, dan membayar ganti rugi sebesar 14,5 miliar. Juga hak politik untuk dipilih Juliari juga dicabut selama 4 tahun. Lalu untuk Adi sebagai rekan kerja Juliari itu mendapatkan hukuman 7 tahun kurungan penjara serta denda 350 juta, subsidi 6 bulan kurungan penjara, dan Matius mendapat hukuman 8 tahun penjara serta denda 400 juta, subsidi 1 tahun kurungan penjara. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, ini sudah ada 8 penanya. Langsung saya tunjuk saja. Yang pertama bisa Saudari Eva. Ya, terima kasih atas kesempatannya kelompok. Saya Eva dengan NIM belakang 43. Bisa tolong dijelaskan bedanya gratifikasi sama suap menyuap ya? Karena kan tadi suap menyuap pun ada yang berbentuk barang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya silakan Saudara Kadek. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kadek dengan NIM 1218 119. Ingin bertanya, jika seorang terdakwa kasus korupsi mengembalikan kerugian negara, apakah kasusnya tersebut tetap dilanjutkan atau dihentikan? Terima kasih. Mohon maaf, Saudara Kadek, saya ulangi ya. Jika pelaku korupsi mengembalikan kerugian negara, apakah kasusnya tetap berlanjut atau bagaimana? Seperti itu ya? Iya benar. Selanjutnya, silakan Saudari Fania. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fania dengan NIM belakang 41. Mau bertanya, tadi dijelaskan mengenai tindak pidana formil. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya persilakan Saudari Talia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Talia Nugroho dengan NIM belakang 35. Saya ingin bertanya, menurut kelompok, kira-kira perusahaan itu pencegahan fraud-nya gimana ya? Soalnya kan sekarang makin banyak tuh fraud gara-gara kita WFH. Nah, bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Saudara Billy. Mohon maaf, Saudara Billy. Tidak ada suaranya. Mungkin bisa mengetik di kolom chat saja. Bagaimana Saudara Billy? Atau mungkin lanjut dulu. Saya persilakan Saudari Dewanti Mayasari. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewanti Mayasari dengan NIM 1218.005. Saya ingin bertanya, tadi disebutkan jenis-jenis tipikor itu salah satunya yaitu gratifikasi. Bisa dijelaskan bagaimana mengidentifikasi gratifikasi yang dilarang atau ilegal? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu.
Kamu sih. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari pertama-tama dari saudari Eva. Jadi untuk perbedaan gratifikasi dan suap itu dilihat dari perbedaan dasarnya, yaitu kalau gratifikasi itu pada umumnya nggak ada kesepakatan tertentu. Jadi kalau suap itu biasanya didasari dengan adanya kesepakatan tertentu. Seperti itu, saudari Eva. Bagaimana? Apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih kelompok. Baik, sama-sama. Selanjutnya dijawab dari Jessica. Selanjutnya pertanyaannya Kadek, yaitu apakah kasus korupsi dihentikan bila terdakwa mengembalikan kerugian negara? Itu tidak dihentikan. Pengembalian kerugian keuangan negara atau penerimaan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Meskipun pelaku tidak pidana korupsi telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. Namun pengembalian keuangan negara yang dikorupsi dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan. Seperti itu. Jadi tidak setelah mengembalikan keuangan negara tidak pidananya tetap berlanjut, hanya saja lebih diringankan. Seperti itu. Apakah menjawab? Sudah. Baik, terima kasih kelompok. Ya, sama-sama. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan dari Fania. Apa itu tindak pidana formil? Hampir sama dengan pertanyaannya Kadek sebenarnya, yaitu tindak pidana formil yaitu apabila pelaku tindak pidana korupsi melakukan pengembalian kerugian negara, hal tersebut tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang dapat meringankan pidana bagi pelakunya. Itu pengertian dari tindak pidana formil. Apakah sudah menjawab? Sudah. Untuk saudara. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu. Ya, saya akan jawab pertanyaan dari saudari Talia, pencegahan fraud perusahaan. Jadi terdapat beberapa cara. Yang pertama, harus melakukan kontrol terhadap lingkungan dengan menguji seberapa kuat nilai-nilai integritas dan etika yang dapat menjadi fundamental dari perusahaan. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan penilaian risiko terhadap fraud, termasuk skema-skema fraud teraktual yang dapat dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan aktivitas anti kontrol fraud mulai dari kebijakan dan prosedur, yaitu dengan menerapkan SOP yang benar. Lalu bagian informasi dan komunikasi serta melakukan pengawasan aktivitas, termasuk siapa yang bertanggung jawab menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh seseorang. Seperti itu, saudari Talia. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih kelompok. Ya, sama-sama. Lalu untuk saudari Maya, jadi kita bisa mengidentifikasi gratifikasi itu dengan, maksudnya dilihat dulu, maksudnya dia memberikan gratifikasi itu untuk apa. Jadi kalau misalnya memang murni gratifikasi yang legal itu ya, dia memang benar-benar dapat itu karena nggak didasari oleh hal-hal apapun yang mungkin dapat meringankan pekerjaannya atau bagaimana, tapi dia memang benar-benar kayak pemberian gitu loh. Dan itu harus dilaporkan ke KPK kalau diterima oleh penyelenggara negara. Seperti itu. Bagaimana, saudari Maya? Baik, terima kasih. Sama-sama. Kemudian untuk pertanyaannya Billy. Mau bertanya kepada Billy, maksudnya itu
Apakah bertanya tentang manipulasi laporan keuangan atau window dressing dilakukan oleh bagian eksekutif saja? Apakah benar seperti itu? Iya, benar. Baik. Kalau menurut kelompok kami, tentunya dilakukan oleh bagian eksekutif, tapi tidak hanya bagian eksekutif, yaitu dengan pembuat laporan keuangan juga. Kan manipulasi laporan keuangan pasti ada kerjasama antara pihak internal, yaitu bagian eksekutif manajemen dan bagian dari pembuat laporan keuangan. Seperti itu. Apakah menjawab? Baik, terima kasih kelompok. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya persilakan Saudari Azizah untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Azza Sifarobani dengan NIM 1218-3. Saya ingin bertanya, untuk tersangka korupsi itu biasanya itu pengembalian dananya maksimal berapa tahun ya ke negara? Sama saya mau tanya, melanjutkan pertanyaan-tanya. Lalu pertanyaannya Maya, lalu bagaimana sih kepantasan atau kewajaran dari nilai dan frekuensi pemberian yang diterima gratifikasi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan Saudari Evelyn Gelia. Baik, terima kasih kesempatannya kelompok. Saya Evelyn Gelia Tantono dengan NIM belakang 08. Saya ingin bertanya, dari sejauh ini kelompok menelusuri kasus-kasus korupsi yang ada, kira-kira kasus seperti apa yang mendapat hukuman yang terberat? Sejauh ini sanksi apa yang sudah diberikan yang paling berat seperti itu? Dan menurut kelompok sendiri, apakah sanksi-sanksi yang sudah diberikan itu sudah pantas dan sewajarnya bagi para pelaku tipikor ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan Saudari Agnes. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Agnes Febria Setiawan dengan NIM belakang 01. Saya ingin bertanya, apabila ada seseorang yang melakukan kesalahan lalu diketahui oleh orang luar dan orang luar tersebut itu seperti hakim atau jaksa atau pengacara gitu, lalu orang tersebut meminta uang suap kepada orang yang melakukan kesalahan, apakah orang itu akan dikenai tindakan pidana ya? Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya persilakan Baik, selanjutnya saya persilakan Saudari Angela. Iya, terima kasih atas kesempatannya kelompok. Saya Angela Nerlevina dengan NIM 1218140. Saya ingin bertanya, menurut kelompok bagaimana kita sebagai mahasiswa itu bisa membantu seperti pencegahan tindak pidana korupsi gitu sebagai mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Azizah. Jadi, untuk pengembalian dana maksimal kapan? Itu mungkin berdasarkan kesepakatan mereka ya. Jadi, pokoknya nanti kalau misalnya ujung-ujungnya yang kena denda ini nggak bisa bayar, jadi dia ini harus mengganti dengan hukuman kurungan penjara, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan mengenai bagaimana kepantasan nilai dan frekuensi pemberian diterima, itu jika pemberian tersebut di atas dari nilai kewajaran yang berlaku di masyarakat, maksudnya misalnya frekuensi pemberiannya itu terlalu sering sehingga membuat orang itu jadi menduga ada sesuatu di balik pemberian tersebut, maka pemberian tersebut itu sebaiknya dilaporkan kepada KPK atau mungkin sedapat mungkin ditolak saja. Seperti itu, Saudari Aziza, bagaimana? Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Saudari Angel. Bagaimana mahasiswa dapat membantu untuk mencegah korupsi? Yang pertama, mahasiswa itu bisa mensosialisasikan segala hal yang merupakan pencegahan terhadap terjadinya korupsi, lalu menghilangkan budaya perilaku koruptif di dalam masyarakat, khususnya dalam lingkungan mahasiswa sendiri, misalnya di kampus, seperti itu. Lalu, yang lebih vital lagi ini, mahasiswa harus tahu, harus update terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, sehingga kita sebagai mahasiswa kan biasanya kan memiliki peluang untuk menyampaikan pendapat kita, seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Oh iya. Ya, terima kasih kelompok. Ya, sama-sama. Iya, selanjutnya untuk pertanyaan dari VV, yaitu kasus hukuman terberat, sanksi terberat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, itu kalau dilihat sanksi terberatnya itu yaitu pidana seumur hidup. Itu terdapat dalam kasus kerugian keuangan negara, pemerasan, sama gratifikasi. Kalau berdasarkan pasal kasus hukuman terberat. Nah, kalau ditanya sanksi sudah pantas dan sewajarnya, kalau menurut kelompok kami, belum pantas dan sewajarnya. Karena kalau misalnya melihat dari negara-negara lain, itu bahkan ada sampai yang hukuman mati, sedangkan di Indonesia itu hanya kurungan penjara atau denda. Nah, padahal di penjara sendiri banyak oknum-oknum yang juga disuap. Jadi kalau menurut kelompok kami, sanksi itu tidak pantas dan tidak sewajarnya. Itu menurut perspektif kelompok kami. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih kelompok. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu pertanyaan dari Saudara Agnes. Kalau misalnya hakim menyuap itu ditindak pidana, ya pasti ada tindak pidananya dari orangnya yang menyuap dan hakimnya sendiri yang disuap. Kalau misalnya dari orangnya yang menyuap hakim itu tertera dalam pasal 6 UU Nomor 31 Tahun 1999, yaitu pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun, denda paling sedikit 150 juta, dan paling banyak 750 juta, yaitu dengan ketentuan memberi atau menjanjikan sesuatu pada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya. Sedangkan kalau misalnya dari hakim dan advokat yang menerima suap, itu tertera dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 1999, yaitu dengan ketentuan bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6, yaitu menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Jadi tentunya ada tidak pidana korupsi dalam menyuap hakim atau advokat. Seperti itu. Apakah menjawab? Untuk Saudari Agnes? Ya, sama-sama.
Sekian presentasi dan sesi diskusi. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Dan. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok yang sudah mengantarkan kita pada pembelajaran tentang tidak pidana korupsi ya. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa ternyata ada perbedaan persepsi antara korupsi dan fraud itu antara definisi dari ACFE yang selama ini meneliti terus kemudian menerbitkan panduan-panduan untuk pencegahan dan pendeteksian juga pengungkapan fraud dengan tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana korupsi. Kalau dilihat, kalau kita kan menyatakan bahwa yang namanya korupsi dan suap itu adalah bagian dari pohon fraud. Ya, pohon fraud kita ketahui ada 3. Ada yang namanya korupsi dan penyuapan, ya, fraud and bribery. Terus kemudian ada misappropriation asset atau penyalahgunaan aset, dan ada yang namanya fraudulent reporting, laporan keuangan palsu. Nah, ternyata jadi fraud, korupsi itu adalah bagian dari fraud. Tapi bahwa kemudian kalau kita lihat di Tipikor, itu kalau tidak salah yang ke-6, kalau nggak salah kelompok yang ke-6 itu disebutkan adanya perbuatan curang. Nah, perbuatan curang itu fraud itu. Nah, perbuatan curang itu ya markup, markdown, ya fraudulent reporting itu, terus kemudian penyalahgunaan aset itu ada di perbuatan curang, ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan perbedaan mendasar. Tapi tidak perlu dipermasalahkan karena kemudian apakah fraud itu bagian dari korupsi dalam bahasa hukum? Ya. Tapi kalau dalam bahasa ekonomi tentu sangat berbeda. Kalau suap dan korupsi itu kan melibatkan sejumlah uang atau sejumlah barang yang diberikan. Nah, sedangkan kalau kemudian misappropriation asset itu kan kita tidak ada uang, tapi kemudian itu membebani, katakanlah perusahaan atau negara yang kemudian asetnya kita manfaatkan, atau sesuatu yang itu nirguna, tidak berguna. Dalam artian, ya seharusnya aset itu umurnya 5 tahun, tapi karena kita salah gunakan, karena kita pakai sendiri, karena untuk keperluan kita, entah itu laptop, komputer, atau katakanlah kemudian mobil dan sebagainya, itu nilai ekonomisnya jadi berkurang. Nah, itu kalau kita, itu bagian dari fraud, kecurangan. Tapi kalau dalam tindak pidana korupsi, itu bagian dari korupsi. Kita mengkorupsi barang, bukan barangnya, tapi kita mengkorupsi penggunaan barangnya atau nilai manfaatnya. Kan sama saja ya, kalau dibolak-balik toh sama saja. Itu tinggal kita ngomong kemudian lebih dulu mana antara ayam dan telur, kan ya bingung kan. Ya kalau tadi kan saya sebutkan lebih mana ayam dan telur, ya pasti lebih dulu ayamnya. Tapi kalau disebutkan, kalau saya menyebutkan lebih mana dulu telur dan ayam, pasti telur. Ya kan, karena yang disebutkan pertama kali yang harusnya jadi pertama. Ya, tapi itu nggak jadi permasalahan ya. Dua-duanya punya makna dan arti yang sama persis, tapi perspektifnya yang berbeda. Satu perspektif hukum, satu perspektif ekonomi. Kalau kita kan nilai ekonominya, tapi kalau hukum kan tindak hukumnya. Nah, itu yang kemudian harus Anda ketahui juga. Terus kemudian dengan fraudulent reporting. Nah, fraudulent reporting itu melakukan markup, markdown, itu kan memperkaya diri kita sendiri. Tindakannya adalah tindakan kriminal, maka dimasukkan dalam Tipikor. Ya, apapun juga itu korupsi. Tapi bagi kita, ekonominya kan beda. Kita tidak kemudian dalam tanda petik secara langsung mendapatkan uangnya, tapi kita memanfaatkan aktivitas ekonomi untuk mendapatkan hasil.
Ya, contohnya dalam jual beli, pengadaan barang dan sebagainya. Ya, apapun juga kan sama ya, itu adalah fraud ya. Tapi dalam perspektif fraud yang kemudian fraudulent reporting. Nah, tapi kalau menurut hukum, tindak hukumnya adalah korupsi, karena itu adalah memperkaya diri sendiri. Jadi berangkat dari definisi yang berbeda, tapi sebenarnya secara makna dan arti tidak saling meniadakan, sebenarnya kemudian saling memperkuat. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Jangan terus kemudian bingung kalau orang hukum bilang bahwa kemudian semua Nah, itu ya, makanya saya berhenti sebentar tidak menjelaskan karena sedang mencari jaringan. Jaringannya dicari kemana-mana ini ya punya saya ternyata. Ya karena saya menggunakan ini ya apa kuota dari data. Mumpung masih banyak dan tanggalnya kurang sedikit ya, kurang 1 minggu masih ada 35 waktunya sampai tanggal 5. Kurang 2 minggu lagi, tapi saya masih punya lumayan banyak ya, 35 giga, jadi ya agak foya-foya. Oke. Nah, itu yang harus kita ketahui. Jadi sebenarnya keduanya tidak saling meniadakan, keduanya antara perspektif hukum dan perspektif ekonomi itu saling menguatkan. Ya intinya mau dikatakan fraud, mau dikatakan korupsi, korupsi adalah bagian dari fraud atau fraud itu adalah bagian dari korupsi, dua-duanya sama-sama tujuannya untuk memperkaya diri sendiri, merugikan orang lain, khususnya merugikan negara dalam hal ini kalau kemudian proses fraud dan korupsinya dilakukan oleh pejabat negara, sedangkan kalau kemudian di perusahaan itu merugikan stakeholder, yaitu stakeholder tentu saja pertama yang dirugikan adalah pemilik, kemudian manajemen, teman-teman manajemen yang lain, entah kemudian supplier dan sebagainya, tapi seluruh stakeholder itu dirugikan kalau di perusahaan. Nah, itu yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui dan kita harus duduk di situ, artinya kita harus paham benar bahwa kemudian fraud adalah bagian dari korupsi atau korupsi adalah bagian fraud, sama saja. Yang jelas fraud dan korupsi ya seperti dua keping dua keping mata uang yang tidak kemudian bisa terpisahkan satu dengan yang lain, tinggal kita melihatnya dari mana. Kalau kita melihatnya dari sisi ekonomi, maka korupsi adalah bagian fraud. Kalau kita balik uang itu berarti kan sisi hukum, berarti yang namanya fraud itu adalah bagian dari korupsi. It's okay, sama-sama tindakan kriminal dan tindakan yang merugikan banyak orang, intinya itu. Nah, kemudian tadi kelompok ini sudah menjelaskan dengan detail ya dari katakanlah asal mula katakanlah fraud itu seperti apa secara definisi dari ACFE dan kemudian masuk ke tindak pidana korupsi, mulai dari kemudian membagi 7 kelompok, terus kemudian menjadi 30 jenis korupsi, terus kemudian ada modus operandi korupsi ya dan sebagainya yang penting untuk kita ketahui seperti apa gitu ya korupsi itu. Nah, secara khusus kemudian beberapa kawan-kawannya itu sudah bertanya. Nah, ini yang perlu saya jelaskan juga. Apa gratifikasi dan suap? Ya, dua-duanya kan sebenarnya mengandung makna di belakangnya ingin sesuatu. Bedanya kemudian kalau suap itu sejumlah uang atau sejumlah barang yang diserahkan dengan komitmen. Tadi sudah dijelaskan sih sebenarnya oleh Ilona. Tapi kalau gratifikasi itu tidak kemudian diungkapkan, tapi bahwa kemudian kita seperti TST gitu, tahu sama tahu. Oh, kalau saya diberi barang ini pasti ada maksud tujuannya terkait apa dengan pekerjaan. Jadi tidak perlu diungkap, tidak perlu diomong.
orang itu sudah tahu sama tahu. Nah, itu membedakan gratifikasi dan suap. Kalau suap ada komitmen, ada yang dibicarakan, tapi kalau gratifikasi tidak. Nah, kemudian ada pertanyaan lebih detail lagi. Kalau gratifikasi dengan pemberian biasa bagaimana? Bedanya di mana? Terus bagaimana dengan nilai kewajarannya? Ya, kalau ini berkali-kali saya pakai contoh yang paling gampang deh. Yang sudah saya pernah jelaskan. Pak Jokowi itu sebagai presiden waktu menerima tamu, saya lupa itu Perdana Menteri atau duta besar, ya dari Denmark kalau nggak salah, ya salah satu negara di Eropa kalau nggak salah, pokoknya saya ingat saya Denmark atau negara mana, itu pernah mendapatkan plate, ya piringan ini apa namanya, mendapatkan satu vinil itu apa ya, piringan hitam dari album Metallica yang paling sulit dicari. Lah kalau itu nilainya di pasar tentu saja, apalagi di penggemar musik heavy metal gitu ya, itu barang mahal, barang mewah. Tapi kalau bagi orang yang nggak suka heavy metal, orang yang sukanya itu mungkin musik jazz atau bahkan dangdut koplo, ya nggak penting itu ya, nggak ada harganya. Tapi bagi Pak Jokowi yang penggemar heavy metal, apalagi salah satu kesukaannya dia adalah Metallica, wah itu barang berharga. Dan karena jarang, itu mahal. Tapi bahwa kemudian itu kan pemberian antar negara yang kemudian ya itu sebagai apa ya, sebagai cenderamata. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi merasa nggak enak kalau kemudian itu diterimanya di acara kenegaraan ya, menerima gitu, ditunjukkan albumnya, terus kemudian banyak media dan sebagainya. Nah kemudian ada kasak kusuk di bawah, ini jangan-jangan gratifikasi. Loh, orang Denmark itu datang, apakah kemudian kalau dikasih vinil itu terus kemudian ada kebijakan khusus terhadap negaranya? Kan enggak juga. Tapi daripada rame, Pak Jokowi kemudian melaporkannya kepada KPK, melaporkannya bahwa ini menyerahkan barangnya, bahwa kemudian ini gratifikasi atau bukan, enaknya kayak begitu ya. Kalau gratifikasi silahkan disita. Tapi karena ini adalah hadiah kenegaraan, oleh KPK disebut, bukan, ini adalah hadiah kenegaraan antar dua pemimpin negara. Yang kemudian tidak ada maksud tujuannya di belakangnya. Dan akhirnya ya diterima kembali, diserahkan kembali ke Pak Jokowi, bukan sebagai gratifikasi. Itu salah satu contoh dari bagaimana perilaku pemimpin kita yang kemudian harus tahu bahwa kemudian jangan-jangan ini gratifikasi. Nah, beda dengan kemudian seperti kasus yang dibahas tadi. Kalau kasus bansos beda ya. Kalau kasus bansos itu kemudian lebih cenderung pada fraudulent reporting ya, karena membuat markup. Nah, seperti yang kasus yang lain yang hampir bersamaan ketangkap itu, kalau Batubara tadi kan ini ya, Pak Batubara tadi itu berasal dari PDIP. Kalau yang ini Menteri Kelautan, Perikanan dan Kelautan, yang kemudian ya dia penggantinya Bu Susi, yang kemudian ketangkap. Karena apa? Karena kemudian mendapatkan kemewahan, kenikmatan saat dia kemudian mendapatkan perjalanan, ya menikmati liburan ke Hawaii, tapi kemudian dibiayai oleh beberapa perusahaan pengekspor benur. Termasuk kemudian saat di Hawaii, dia kemudian juga belanja itu dibayari semuanya lah, gitu ya. Tidak diberi uang. Jadi cuma kemudian diberi traveler checks untuk ke jalan ke sana, dan kemudian credit card untuk beli barang ya di sana, kemudian ya bersama keluarganya, terus kemudian lumayan lah bersenang-senang di Hawaii, pulang-pulang bawa kemudian istrinya bawa tas mahal ya. Terus kemudian Pak Menterinya itu membeli jam tangan yang mahal, Rolex. Nah, itu ketahuan bahwa kemudian itu pasti gratifikasi. Karena itu sudah jelas definisinya di Undang-Undang Tipikor,
tidak boleh pejabat negara menikmati kenikmatan seperti itu gitu, walaupun itu di waktu libur. Pasti kemudian apa? Pasti kemudian orang mengira dikaitkan dengan kelonggaran izin untuk ekspor benur ke luar negeri. Padahal zaman Bu Susi dilarang-larang gitu ya, nggak boleh gitu ya ekspor benur. Tapi ini kan jelas itu karena kemudian kebijakan itu dirubah oleh Pak Menteri itu, saya lupa namanya kalau nggak salah Edi Prabowo, dan kemudian itu diberi kenikmatan. Akhirnya sama-sama ya menikmati hotel Prodeo ya, menikmati penjara bersama juga Juliari Batubara yang melakukan markup menerima komisi 10.000 per paket. Jadi harga paketnya 100 sekian ribu, 10.000 itu untuk sang menteri. Ya jelas-jelas kalau itu kan markup ya, harganya harusnya 140 dijadikan 150. Nah itu markup. Padahal ya harga kewajarannya 140, ternyata yang 10.000 menjadi 150 itu yang 10.000 untuk menteri. Ya kali aja sembako itu berapa banyak ya saat kemarin COVID yang mendapat bantuan. Itu berapa banyak kemudian yang didapatkan oleh Pak Menteri ini. Dan kemudian akhirnya beliau masuk penjara dan kemudian Menteri Sosialnya diganti oleh mantan wali kota Surabaya ya, Bu Risma, yang orangnya tegas tapi ya orangnya kemudian dipolitisir ya karena orang politik, kemudian dianggap itu memaki-maki lah sampai kepada bawahan-bawahannya ya. Kalau memang gayanya Surabaya kan begitu ya, gaya Surabayanya kayak begitu, koboi banget ya. Surabaya, Malang itu kan sama gitu gaya-gayanya gitu kan. Kalau saya pikir terus kemudian kalau Bu Risma itu memarahi anak buahnya entah yang di mana, yang kemudian ya seperti yang kemarin Gorontalo itu bupatinya marah-marah, gubernurnya marah-marah membelain anak buahnya ya karena beliau menganggap keterlaluan katanya Bu Risma. Padahal bagi saya yang pernah bertemu dengan Bu Risma dan tahu sendiri kayak apa kalau di Surabaya marah-marah, katakanlah kalau ngomong ya bagi saya itu masih lah kayak begitu aja, baper nih orang Gorontalo ini gitu ya, dalam hal ini kemudian karena beda budaya. Kalau saya menganggapnya nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan gaya Bu Risma di Surabaya yang mencak-mencaknya itu nggak hanya mencak-mencak, termasuk cakcuknya, matamu dan sebagainya itu bisa keluar semuanya kalau posisinya di Surabaya. Ini masih ya keras, tapi sebenarnya kalau bagi kita ya orang Jawa Timur yang Surabaya Malangan itu dianggap biasa gitu ya. Tapi ya karena itu orang Gorontalo bisa saja kemudian jadi sesuatu yang tidak pantas, apalagi dikeluarkan kata-kata itu dikeluarkan oleh setingkat menteri, katakanlah seperti itu ya. Kemudian ada beberapa juga seperti di Nusa Tenggara Timur juga bermasalah juga ya dengan gayanya, memang gayanya itu jadi masalah. Ya termasuk katakanlah gaya penampilan saya dan gaya apapun yang saya pakai ya di lingkungan kampus mungkin selama ini dianggap nggak pantas juga ya bagi orang-orang kampus. Saya nggak tahu kalau Anda apakah menganggap saya ini gayanya berlebihan. Ya kalau saya sih nggak berlebihan, bagi saya santai aja ya, saya ini begini. Malah kalau kemudian gaya saya rubah gitu ya, tiap hari ke kampus saya pakai batik, pakai celana kain, pakai sepatu pantofel, mungkin Anda yang akan heran. Kak Dan ini lagi kesambet apa atau lagi belum lupa minum obat ya begitu ya. Ya tapi itulah gaya itu ternyata berpengaruh kalau kemudian tidak dilakukan di tempat yang tepat, apalagi gaya tutur kata bahasa. Jadi itu yang penting juga kita pelajari ya dari komunikasi bisnis, komunikasi politik itu juga penting. Nah, terus kemudian ada pertanyaan dari Kadek. Kalau mengembalikan sama seperti pertanyaannya Fania ya, tindak pidana formil. Apakah dikembalikan? Nah, ini saya harus ingatkan kembali ada kata subsidiar. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ilona dan Jessica, hukumannya adalah hukumannya sekian tahun. Hukumannya katakanlah 5 tahun. Denda sekian juta. Kalau tidak akan subsidiar. Subsidiar itu artinya apa?
Ya kalau nggak bisa membayar dendanya, maka akan ditambahkan kepada lamanya hukuman. Katakanlah tadi ada 5 tahun dan subsidiar 2 tahun. Kalau nggak bisa bayar denda, maka 2 tahun itu akan ditambahkan ke hukumannya. Jadi 5 menjadi 7, 5 plus 2. Terus kemudian mengembalikan kerugian negara, sekian miliar. Kalau tidak, maka subsidiar 3 tahun. Maka totalnya apa menjadi? Kalau kemudian tidak mampu membayar, 5 tambah 2 tambah 3. Ya bahwa kemudian tidak semua pelaku korupsi itu mampu mengembalikan, karena siapa tahu dia sudah habis uangnya, katakanlah untuk kenikmatan sendiri, untuk kemudian keluarga dan sebagainya. Kalau uangnya itu masih dalam bentuk barang, masih bisa disita oleh negara, dikurangkan nanti, katakanlah dendanya itu dendanya 200 juta, terus kemudian kerugian negaranya 5 miliar. Jadi lihat aja, kalau kemudian nilai asetnya dia yang disita itu ternyata nilainya katakanlah 2,7. Ya sudah, yang 2 itu untuk dendanya, yang 2,5 untuk mengurangi kerugian negaranya yang harus dikembalikan. Ya sudah, berarti dari 5 miliar masih bisa terbayar 2, ya sudah. Berarti yang bisa kembali adalah 2,5 miliar. Berarti kemudian apa? Ya subsidiarnya kalau 3 tahun ya tinggal kemudian itu 50%, berarti yang hukuman yang harus tetap dijalani setengahnya, dendanya sudah hilang, subsidiar yang 2 tahun untuk denda, 3 tahunnya berarti apa, kerugian negaranya dia masih bisa bayar setengah, atau yang ada setengah, ya sudah, itu kemudian dia akan ditambah hukumannya 5 tahun plus 1,5 tahun atau 1 tahun 8 bulan, itu kan di pengadilan ya yang menentukan. Nah, berapa lama jangka waktunya? Betul seperti yang dijelaskan oleh kelompok tadi, memang kemudian ada jangka waktu mengembalikan sampai sekian waktu. Kalau ternyata tidak bisa, ya berarti hukuman yang didokkan itu yang subsidiar itu ditambahkan kepada hukumannya. Ya, prosesnya kapan? Nah, kan kalau yang namanya sidang korupsi itu kan bukan 1-2 hari ya. Bahwa kemudian kalau kemudian dia mau banding dan sebagainya, itu banding dari katakanlah tipikor, kemudian kepada Mahkamah Agung dan sebagainya, itu ada waktu juga yang cukup memakan waktu, dan itu yang kemudian bisa saja untuk mengumpulkan uang kembali hasil korupsinya untuk dibayarkan sebagai kerugian dan denda. Oke, bagaimana mencegah fraud dan korupsi bagi perusahaan pada masa WFH dan masa pandemi seperti sekarang? Ya, yang sangat pasti kemudian yang sangat aman itu adalah fraud yang jenis misappropriation aset, karena asetnya kan nggak terpakai gitu ya, di pabrik, di kantor, katakanlah di kampus gitu ya, karena tidak WFH ya aset kampus ya memang relatif aman, tidak tersentuh gitu ya, walaupun kemudian ada beberapa fasilitas yang diberikan. Contohnya ada katakanlah ya seperti istri saya ini di sebelah ini ruangannya lagi ngobrol, lagi juga daring, itu mendapatkan laptop gitu ya yang terbaru untuk WFH. Kalau di Majung ya harus modal sendiri. Kalau laptopnya ternyata seperti laptop saya nggak mumpuni, ya sudah saya pakai handphone. Termasuk pulsanya harus saya tanggung sendiri ya. Tapi ini ada bantuan dari menteri, untungnya. Oke, nah seperti yang lain, kemudian fraudulence reporting. Nah, sangat mudah fraudulence reporting. Katakanlah salah satu fraudulence reporting yang kalau di tingkat kampus yang paling gampang dengan WFH, presensi. Saya bisa presensi kapanpun, karena pakai sistem, saya tidak perlu datang ke kampus. Perkara saya kerja atau tidak, ya orang nggak akan tahu gitu kan. Nah, misappropriation asetnya tidak, tapi fraudulence reportingnya jadi meningkat. Karena bisa saja karena di rumah, apalagi seperti sekarang ya, sekarang sih sudah masuk ya di kampus, itu jadi masih terbawa gitu ya. Ya kebetulan saya mau pergi ini sehingga saya tidak ke kampus. Biasanya saya ke kampus. Tapi banyak kemudian teman-teman di kampus yang
Sampai hari ini seharusnya wajib masuk, tapi saya nggak pernah ngelihat gitu. Ya itu yang kemudian banyak terjadi ya. Kalaupun lihat sebentar sudah pulang, atau bahkan ada beberapa yang memang kemudian saya belum pernah nampak saat kemudian sudah diwajibkan masuk ke kampus sampai hari ini. Terlepas dari kampus lagi ini ya, lagi dibetulin, ditata. Nanti kalau kemudian sempat masuk ke kampus pasti ada kebingungan ya, karena sekfak pindah dan sebagainya, terus kemudian ruang dosen jadi berubah, kecuali dosen akuntansi dan manajemen, ada banyak perubahan di kampus. Salah satunya kami juga harus berhadapan dengan suara-suara dakdok dan yang lain-lain ya, circle, debu dan sebagainya ya, masih dalam proses perbaikan. Tapi kalau nanti Anda ke kampus datang pasti ada sudah melihat beberapa perbaikan yang lumayan signifikan. Oke, identifikasi gratifikasi sudah dijelaskan. Bagaimana kemudian window dressing, siapa pelakunya gitu ya. Ini kan manajemen fraud. Keputusannya pasti keputusan dari eksekutif. Tapi pelakunya siapa? Apakah pelakunya itu para eksekutif? Ya tidak, yang membuat laporan tetap bagian akuntansi, yaitu di bawahnya. Sehingga apa? Kalau sudah diperintah oleh atasan, apakah kita mampu menolak? Ya kalau kita mau mampu menolak ya nggak apa-apa. Urusannya paling-paling ya dipecat gitu aja. Kalau nggak di kotak gitu aja ya, dipinggirkan. Katakanlah dari bagian akuntansi dipindah ke bagian gudang ya, tetap pegang laporan tapi akuntansinya gudang kayak gitu ya. Itu sangat mungkin karena tidak kemudian mengikuti apa perintah dari atasan. Ya ini sekedar curcol gitu ya. Jadi tinggal pilih apakah Anda kemudian mengikuti atasan yang jelas-jelas kemudian melakukan fraud, ataukah Anda berpegang pada prinsip tidak, saya tidak pernah mau melakukan fraud. Ya akhirnya manajemen fraud dalam hal ini. Apa ya jangan salahkan kalau kemudian Anda kehilangan posisi, Anda kehilangan kedudukan, Anda kemudian tidak diberi peran apapun di perusahaan, termasuk akhirnya otomatis karena peran-peran itu kan take home pay Anda, gaji Anda tetap, tapi tunjangan jabatan dan sebagainya hilang. Nah itu sangat mungkin terjadi di perusahaan. Bahkan bisa saja Anda karena tidak mau mengikuti dipecat. Oh jangan khawatir. Kalau dipecat perusahaan juga takut. Karena apa? Anda bisa jadi whistleblower di luar kan? Karena Anda sudah dipecat, Anda orang luar, kan Anda teriak-teriak, ini loh perusahaan saya melakukan ini. Ini loh kampus saya melakukan ini. Wah dia jadi takut. Tapi yang sering kali itu adalah Anda dipojokkan di kotak gitu aja. Ya nggak apa-apa. Itu ya kalau kita mau main benar gitu ya, bukan main aman. Kalau mau main aman, ya silahkan ikuti apa kata pimpinan, kalau kemudian pimpinan menghendaki fraud. Tapi bagi saya yang kemudian mengajar fraud gitu ya, kalau saya sih lebih baik Anda melakukan yang benar, membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jadi kalau ada fraud, ya mending tidak melakukan, lebih baik sebaik-baiknya adalah orang yang tidak melakukan fraud. Karena berarti apa? Anda jujur pada diri sendiri, Anda pada jujur siapa pada yang menerima laporan keuangan, Anda jujur pada seluruh stakeholder yang lebih besar. Ya walaupun kemudian itu bisa jadi jujur kacang hijau gitu ya. Karena kemudian Anda tidak mendapatkan peran apapun dan enaknya omong pendapatan Anda turun. Ya tinggal milih gitu ya, Anda pegang prinsip atau Anda ingin cari aman. Ya nanti kembali ke Anda semuanya. Suatu saat mungkin Anda akan mengalaminya. Oke, kemudian waktu pengembalian kekayaan negara, nilai sudah saya jelaskan. Saya sudah dari gratifikasi yang saya contohkan dari gratifikasinya Pak Jokowi. Terus kemudian hukuman korupsi terberat. Harusnya kemudian hukuman yang terberat itu adalah menggunakan dana, menyelewengkan dana yang itu dipergunakan untuk kepentingan publik. Contohnya seperti dana bansos itu sudah harusnya adalah hukuman seumur hidup. Tapi ya ternyata hanya kena beberapa tahun gitu ya. Padahal dia yang dirugikan orang banyak. Bansos itu loh untuk dana memberikan kepada siapa?
kepada mereka yang sedang WFH, mereka yang kemudian terdampak adanya COVID, harusnya itu hukuman seumur hidup. Termasuk Anda kemudian yang kalau kemudian Anda jadi di NGO, kemudian menyelewengkan bantuan-bantuan dari luar negeri, ya kalau ketahuan harusnya itu seumur hidup. Itu yang paling berat ya. Di Indonesia memang betul belum ada hukuman mati seperti di luar negeri. Kalau katakanlah itu di Cina gitu ya, atau di Singapura, ya mungkin sudah ditembak batuknya itu ya, karena melakukan korupsi. Apalagi kalau kemudian korupsi pada, ya enaknya omong kan korupsi itu kan merugikan negara, apalagi kalau dalam kondisi khusus seperti bencana dan sebagainya. Ya pengalaman saya, katakanlah dari kasus Aceh itu ada beberapa teman saya yang terpaksa harus masuk penjara karena kemudian tidak kuat dengan gelontoran duit yang jumlahnya besar banget, jutaan dolar gitu yang harus mereka kelola, akhirnya beberapa terpaksa harus masuk penjara gitu ya. Nah, saya sebagai auditor, kemudian kebetulan saya terlibat di beberapa proyek itu, saya jadi auditornya, ya kok kayak begini. Dan itu teman-teman saya semua ya, sama pengelola dana kebencanaan. Jadi jangan main-main lah dengan uang, apalagi kalau itu adalah haknya orang miskin, apalagi haknya orang yang di bencana. Berarti Anda bukan hanya mengkorupsi, dosa pada negara, Anda dosa kepada orang yang Anda kurangi haknya, dan terlebih lagi ya kalau kita ngomong kita masih orang yang religius, berarti urusan yang di surga yang paling berat itu ya, urusan dengan akhirat nanti, bukan surga ya, pasti dilepeh itu oleh surga. Masuk di dunia aja ngorupsi, nanti ditaruh di surga, jangan-jangan duitnya surga dikorupsi gitu ya. Ya guyonannya sampai kayak begitu ya. Oke. Nah, terus kemudian kalau suap dan pemerasan kepada penegak hukum. Nah, ini perlu diketahui oleh kawan-kawan, yang namanya advokat, jaksa, dan hakim itu beda. Ya. Kalau advokat itu adalah orang yang tugasnya melakukan pembelaan, dia ada di sisi korban, atau dia di sisi bisa saja di sisi korban, bisa saja dia di sisi dari tergugat. Jadi dalam kasus korupsi, yang mendampingi si koruptor itu adalah advokat namanya, atau pengacara, atau pembela. Dalam persidangan dia akan berlaku sebagai pembela, berusaha untuk meringankan hukuman bagi si pelaku. Ya bisa saja karena satu dan lain hal bisa saja dipermainkan. Dia harus meluruskan dengan benar, dan tugasnya dia memang meringankan seringan-ringannya si pelakunya. Sedangkan jaksa itu adalah penuntut, makanya ada kejaksaan. Nah, kalau pengacara ini ya kantor pengacara, lembaga bantuan hukum, itu adalah orang-orang swasta yang bekerja membela. Sedangkan jaksa itu adalah bagian dari pemerintah, kejaksaan, bagian dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya, bagian yudikatif, penegak hukum. Dia yang kemudian bertugas untuk melakukan penuntutan. Dia mewakili negara, mewakili si korban. Jadi bukan pelaku, tapi dia mewakili korban. Dalam hal ini kalau korupsi itu pada negara, dia mewakili negara. Bisa juga dia mewakili perusahaan yang perusahaan ini dirugikan karena kasus fraud dan korupsi. Nah, siapa yang memutuskan? Dan kemudian apa? Tugasnya dari jaksa ini adalah yang menjatuhkan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi bedanya gitu ya. Advokat itu orang swasta, seringan-ringannya, tugasnya adalah seringan-ringannya membantu pelaku untuk mendapatkan hukuman seringan-ringannya. Sedangkan jaksa itu bagian dari kejaksaan, ya pegawai negeri, dia ASN, aparatur sipil negara, yang tugasnya menuntut, mewakili korban untuk untuk membebankan hukuman seberat-beratnya.
Itu bedanya. Nah, sedangkan hakim itu adalah yang kemudian memutuskan, menimbang-nimbang, kemudian apakah pantas kalau memang kemudian hukumannya seringan-ringannya, atau apakah pantas dia hukumannya seberat-beratnya, yang hukuman seringan-ringankan yang dimintakan oleh advokat, ataukah hakim perlu apakah hakim juga menimbang apakah dia perlu menjatuhkan hukuman seberat-beratnya seperti yang dimintakan oleh jaksa. Jadi itu beda ya. Makanya advokat, jaksa, dan hakim. Dan kemudian yang kemudian sering memang rentan disuap adalah jaksa, karena kemudian tuntutannya bisa ringan. Dan kemudian hakim yang juga bisa disuap, bisa loh ya, dalam artian tidak semuanya, sangat rentan dia menerima itu, sehingga dia memberikan keputusan yang seringan-ringannya. Nah, bagian yang memeriksa perkaranya, melakukan penyelidikan dan penyidikan, itu polisi. Jadi dalam kasus korupsi itu ada banyak orang yang terlibat. Masyarakat melaporkan atau whistleblower, terus kemudian polisi menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kalau kemudian berkasnya sudah lengkap, berita acaranya sudah lengkap, diserahkan kepada jaksa untuk melakukan penuntutan, dan kemudian jaksa ini mewakili korban, mewakili negara, atau mewakili perusahaan, dia kemudian melakukan, kalau sudah lengkap dan kemudian sudah bisa diajukan ke pengadilan, maka akan sidang di pengadilan. Maka di sidang itu korban akan didampingi oleh jaksa atau diwakili oleh jaksa, sedangkan pelaku itu didampingi oleh pengacara menghadap hakim untuk melakukan sidang perkara. Itu yang perlu Anda ketahui, beda 3 fungsi ini ya. Nah, kemudian kalau sudah diputuskan di pengadilan tindak pidana korupsi kan bisa saja di pengadilan negeri gitu ya. Nah, itu bisa kemudian proses melakukan yang namanya, kalau negeri, pengadilan negeri itu tingkatannya di kota ya. Terus kemudian dia bisa saja mengajukan, ternyata saya masih nggak merasa puas, melalui advokatnya dia kemudian bisa katakanlah terlalu ringan, dia merasa terlalu berat hukumannya, atau dia merasa tidak bersalah, melalui advokatnya, melalui pengacaranya dia mengajukan banding. Tapi di lain pihak jaksa sebagai orang yang mewakili korban merasa kalau hukumannya terlalu ringan, bisa juga melakukan banding. Jadi naik ke atas lagi ke yang namanya pengadilan tinggi, itu di tingkatan provinsi ya. Pengadilan tinggi adanya kalau kita satu ya di Surabaya. Nah, di situ disidang lagi, ditinjau, tapi tidak hanya ditinjau kasusnya, didatangkan juga saksi-saksinya dan sebagainya, seperti sidang di pengadilan negeri. Nah, ternyata di situ sudah diputuskan, ternyata salah satu merasa tidak puas. Apakah itu kemudian jaksa sebagai wakil korban, ataukah advokat pengacara sebagai wakil pelaku? Bisa saja naik lagi banding kepada mana? Yang namanya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung cuma satu ya. Di Indonesia cuma satu gitu ya. Mahkamah Agung itu sebelahnya Istana Negara itu ya. Kalau Anda turun dari mana? Dari ini Gambir, stasiun Gambir, naik kereta api, turun stasiun Gambir, tinggal nyebrang aja ya, ngelewatin Monas, itu sebelahnya Istana Negara itu adalah Mahkamah Agung. Ya, kebetulan saya pernah mendampingi korban yang kemudian merasa diperlakukan tidak adil sampai ke sana, itu ya, sebagai salah satu kuasa hukum dan tim ahli untuk bidang ekonomi. Ada satu perkara yang pernah saya dampingi sampai ke sana. Jadi ngikutin mulai di Malang, di Tulungagung kasusnya, di Malang juga ada pernah, naik ke Surabaya, terus kemudian sampai ke Mahkamah Agung. Yang saya rame itu sampai ke Mahkamah Agung, pokoknya terus sampai ke sana itu yang kasus di Tulungagung. Nah, itu perbedaan antara ini ya, aparatur hukum. Jadi jangan salah, jangan kemudian dianggap sama advokat itu ya jaksa itu ya hakim. Jadi jangan ya, Anda harus tahu gitu ya. Yang namanya advokat, jaksa dan hakim itu berbeda. Hakim
bertugas memutuskan perkara, sedangkan dan itu adalah ikut departemennya Departemen Kehakiman, kejaksaan itu ada sendiri, dia mewakili korban, dia melakukan penuntutan, sedangkan advokat itu mewakili pelaku untuk kemudian meminta keadilan dengan cara membela dan meminta hukuman seringan-ringannya, bahkan membebaskan dari tuntutan hukum. Nah, itu yang harus Anda tahu, Anda pahami semuanya. Tidak proses hukum itu tidak mudah. Tapi bukan berarti sulit ya, karena apa ya? Karena memang kalau kemudian barang buktinya sudah ada semua, ya bisa diajukan kapanpun. Itu gitu ya kira-kira tentang tipikor dan lain sebagainya. Mungkin ada yang didiskusikan atau ada yang ditanyakan di sini sebelum saya tutup dan akhiri, dan mohon maaf saya harus segera mengakhiri segera karena jam 10 saya sudah ditunggu oleh jemputan dan saya harus keluar kota. Harusnya berangkat pagi, tapi saya minta waktu untuk harusnya tidak jam 8 tapi jam 10 karena ada kewajiban mengajar Anda semuanya. Penting soalnya Anda itu, kalau saya bilang itu adalah tugas negara, tugas dari negara, karena apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara gitu ya. Apalagi akuntansi forensik dan audit investigatif, saya nggak mau kelewatan karena waktunya saya untuk menanamkan nilai-nilai yang benarlah ke Anda tentang fraud dan bagaimana pencegahan, pengungkapan dan pendeteksian, pengungkapan dan pelaporannya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ya mohon maaf untuk kekurangan waktu saya, yang saya mencuri waktu Anda 30 menit, 40 menit bahkan, dan ya semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita bersama, bermanfaat menjadi ilmu yang baik bagi Anda nanti setelah lulus, dan minimal bermanfaat untuk Anda yang menjalani tugas akhir ya, bisa lulus tepat waktu dan tidak perlu molor-molor lah gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada yang lain, kita akan tutup, kita akan berdoa. Saya persilahkan berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk waktunya. Untuk mengakhiri ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak